Kali ini kami mengajak untuk menyambangi hamparan batu bata yang ada di desa Kutogirang. Masih ada beberapa meter sisa dinding batu bata yang masih tersisa dan terlihat kokoh berdiri. Di sana-sini dapat kita lihat tumpukan batu bata yang sudah rusak. Mungkin ada yang rusak karena termakan usia, dan ada yang rusak karena terkena brujul dan cangkul. Posisi situs batu bata berada di lahan tegalan milik warga setempat dan berada pada pinggiran desa Kutogirang, tepatnya di sebelah timur desa. Agak jauh di timurnya lagi telah dibangun kawasan industri yang sangat luas. Situs Kutogirang di desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, telah mendapat perhatian sejak masa kolonial Belanda. Enji Krom merupakan orang pertama yang tertarik mengenal struktur ini. Berdasarkan penafsiran data prasasti Jiu dan batu bertulis Candi Jedong, Krom mengungkapkan bahwa Kutogirang bekas kerajaan Girindrawardhana pada abad ke-15 Masehi, seperti tertulis pada ROD 1915. Pada tahun 1975, situs ini mendapat perhatian dari kantor LPPN dengan dilakukan ekskavasi dan penyusuran batu bata yang tersebar di lokasi situs Kutogirang. Dari kegiatan tersebut timbul beberapa interpretasi mengenai struktur yang ada. Pendapat A.S. Wibowo, Soekarto Atmojo, dan C.K. de Gasparis mengungkapkan bahwa situs ini merupakan bangunan air. Hal ini didasarkan pada pola lubang-lubang pada dinding tembok yang diasumsikan bahwa lubang-lubang yang dimaksudkan berfungsi sebagai saluran air pada dinding bawah sebelah utara. Maka diperkirakan lokasi dikelilingi fondasi tembok tersebut mungkin sebuah kolam. Pada tahun 1990 dilakukan penelitian terpadu antara Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada bersama Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, mengelompokkan struktur yang ada menjadi 5, yaitu struktur bagian bawah, struktur bagian atas, struktur bagian teras, struktur barat Sungai Janjing, struktur di luar situs Kutogirang. Pada struktur bagian bawah diadakan pengujian terhadap 3 lubang galian untuk menguji pedostratigrafi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada masa lampau ada saluran pelimpahan yang tersusun dari bata dan situs ini tergenang air di atasnya pada kedalaman 185 cm dan 220 cm. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pada masa lampau, struktur yang ada merupakan kolam. Penelitian selanjutnya dilakukan pada tahun 1993 dengan menemukan struktur bata di pekarangan rumah Bapak Dinar. Ekskavasi di lokasi ini dan disimpulkan bahwa struktur yang ada merupakan sebuah fondasi lantai tersusun dari batu andesit di bawah dan bata di bagian atas dengan dinding bata. Di samping itu juga ditemukan komponen bangunan dari tanah liat, yaitu genteng, momolo. Hubungan keseluruhannya merupakan bagian atap bangunan. Dari hasil analisa, diduga bangunan ini beratap genteng dengan tiang penopang dari kayu. Legenda masyarakat desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Di sebuah hutan tampak serombongan orang sedang menebangi pohon. Mereka sudah beberapa hari melakukan pekerjaan itu. Sudah banyak pohon yang ditebang. Bekas tebangan juga sudah luas. Pohon-pohon yang telah ditebang dikumpulkan di sebuah tempat. Tampaklah tanah kosong yang sangat luas. Siapakah orang-orang itu? Pencuri kayukah? Mereka bukan pencuri kayu. Mereka adalah orang-orang yang datang dari kerajaan Majapahit. Mereka dipimpin oleh seorang bernama Tumenggung Wirosena. Tumenggung Wirosena adalah salah satu pejabat kerajaan Majapahit. Ia sudah lama mengabdi di Majapahit. Jasa-jasanya pada Majapahit sudah banyak. Oleh karena itu, Prabu Brawijaya di Majapahit menghadiahinya sebuah hutan. Hutan itulah yang sekarang sedang dibuka oleh para pengikut Tumenggung Wirosena. Bukalah hutan itu, jadikan perkampungan yang ramai.
bangunlah sesuai dengan keinginanmu. Namun, tempat itu tetap di bawah kekuasaanku. Kamu harus datang padaku setiap hari penghadapan, kata Baginda Prabu Brawijaya saat memberikan hadiah pada Tumenggung Wirosena. Hutan yang dibuka sudah sangat luas. Tumenggung Wirosena pun mengajak pengikutnya membangun rumah. Pohon-pohon yang telah ditebang digunakan untuk atap dan dinding rumah. Sebagian pengikutnya mencetak batu bata yang akan digunakan sebagai pondasi rumah. Pembangunan rumah telah selesai. Tumenggung Wirosena pun mengajak pengikutnya untuk membangun istana seperti kerajaan Majapahit. Bentuknya juga disamakan dengan bentuk bangunan istana Majapahit. Hanya saja ukurannya lebih kecil. Istana itu akan menjadi tempat tinggalku sekeluarga saat nanti tempat ini sudah menjadi kadipaten, kata Tumenggung Wirosena. Pembangunan istana pun berjalan sesuai dengan rencana. Hasilnya sangat memuaskan. Bentuknya serupa dengan istana kerajaan Majapahit. Namun, Tumenggung Wirosena belum puas. Tumenggung Wirosena tahu di dekat kerajaan Majapahit ada sebuah kolam bernama Kolam Segaran atau tiruan laut. Kolam Segaran itu digunakan untuk tempat berlatihnya armada angkatan laut Majapahit. Tumenggung Wirosena pun ingin membuat kolam segaran tak jauh dari istana. Pembangunan tempat ini menyerupai kerajaan Majapahit, akan menarik perhatian orang untuk datang. Tempat ini pun akan cepat menjadi ramai, dan tak lama lagi sudah menjadi kadipaten. Kalian semua akan kuangkat menjadi pejabat kadipaten, kata Tumenggung Wirosena pada pengikutnya. Pengikut Tumenggung Wirosena senang mendengar janji pemimpin mereka. Mereka pun bersemangat membuat kolam segaran. Kolam segaran pun dapat diselesaikan. Kini tempat itu benar-benar seperti istana kerajaan Majapahit. Banyak orang yang tertarik tinggal di tempat itu. Setiap hari ada yang berbondong-bondong datang bergabung. Mereka meminta izin pada Tumenggung Wirosena. Tumenggung Wirosena dengan senang hati menerima mereka. Akhirnya makin majulah dan ramailah tempat itu, hingga sudah menjadi kutha atau kota. Para penduduk di tempat itu merasa girang atau senang hatinya. Mereka merasa tinggal di dekat istana kerajaan Majapahit. Setiap hari Tumenggung Wirosena bisa melihat wajah-wajah girang penduduknya. Timbullah keinginan dalam hati Tumenggung Wirosena untuk menamakan kota itu. Nama yang dipilihnya adalah Kutha Girang. Itu karena semua penduduk kota selalu girang hatinya. Pada saat pengukuhan tempat itu menjadi sebuah kadipaten baru, Tumenggung Wirosena mengumumkan nama itu. Penduduk bersorak menyambut nama bagi tempat mereka. Tumenggung Wirosena menobatkan dirinya sebagai Adipati Kutha Girang. Cerita ini termasuk legenda masyarakat desa Kutha Girang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto mempercayai cerita ini. Desa Kutha Girang adalah bekas kadipaten Kutha Girang. Banyak peninggalan bersejarah yang ditemukan di wilayah Desa Kutha Girang. Ada tempat ditemukannya pondasi kuno yang disebut situs Kutha Girang. Cerita ini memberi pelajaran kepada kita agar sungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti membuahkan hasil.